saya tahu sendiri karena minyak wanginya itu punya saya pakai tidak awet, baru dipakai sebentar sudah hilang baunya, dan ternyata ketika saya cobakan kepada orang lain, Masya Allah, awet sekali. Dan yang lebih unik lagi adalah ketika saya salaman sama orang ini, baunya justru awet saya. Ini baunya tercium paling dari jarak itu maksimal 2 cm. Tapi lebih terasa lagi udah 1 cm. Lebih dekat lagi. Artinya baunya tajam, baunya sangat menonjol, tetapi tidak tersebar dan awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk berbincang memperdalam tentang wewangi tuntunan Nabi. Masih bersama Ustadzuna Muhammad Fawzil Azim. Ustadz, beberapa pertemuan terakhir kita bicara bau-bauan ya, maksudnya berkaitan dengan wewangi ya. Ada al-intishar, ada raihatul itar, dan yang sekarang sabatul itar. Apa itu sabatul itar? Sabatul itar itu berkenaan dengan seberapa kuat minyak wangi yang kita pakai itu bertahan. Nah, bertahannya di mana? Kalau kita pakai di kulit ya di kulit, kalau kita pakai di rambut ya di rambut. Meskipun orang sekarang tidak sedikit yang memakainya di kain, di baju, gitu ya. Bukan berarti di masa sahabat tidak ada. Ada juga yang memakainya, tetapi untuk minyak wangi tertentu. Nah, seberapa lama bertahan itu di kulit kita, ini disebut sebagai sabatul itar. Tapi kalau pakai, mohon maaf nih Ustadz, pakai yang sintetis artifisial, yang abal-abal ya, sebaiknya jangan di kulit ya. Betul. Meskipun ada yang awet. Dan ada beberapa senyawa yang dapat ditambahkan agar menjadikan minyak wangi itu lebih awet. Adapun kalau kita pakai di kulit, misalnya sebentar, ini, nah misalnya ini orang kan seringkali pakai di pergelangan. Pergelangan di sini. Ya. Orang sekarang sering pakai di pergelangan karena kalau saya perlu tambahkan sekarang, karena kalau kita tengok pada masa Rasulullah Muhammad SAW biasa memakainya itu di jenggot, di rambut, dan melumurkan di badan. Wah, ini. Nah, kalau kita menjumpai beberapa tutorial pakai parfum, seringkali digosokkan begini. Tetapi terus gini nih, apakah tidak boleh dipakai sini? Boleh. Kita juga jumpai di wajah juga bisa. Tetapi perhatikan, kalau pakai di wajah jangan yang sintetis artifisial ya. Nah, itu maunya baik malah nanti nggak baik. Atau di rambut juga bisa. Kalau pakai yang pas malah justru ini menyuburkan rambut, meremajakan kembali rambut, dan itu menjadi sangat baik. Tapi kembali kepada sabatul itar. Kadang-kadang orang begini, ini memang untuk bisa lebih cepat tersebar, atau kalau kita pakai bahasa minyak wangi itu ada first note, bau yang awal, ada hard notes, bau pertengahannya, ini agar segera sampai kepada bau yang diharapkan begitu ya. Artinya bukan bau awal saja. Tetapi kalau kita berbicara mengenai ketahanan bau minyak wangi itu melekat pada tubuh kita, cara ini justru menjadikan lebih memperpendek ketahanannya, memperlemah ketahanannya. Artinya kalau ditaruh di tadi sini nih, lebih cepat pudar baunya gitu. Bukan ditaruhnya, tetapi dengan digosok tadi. Digosok kayak gini. Iya. Jadi cukup lumurkan saja. Atau kalau nggak mampu melumurkan ya dioleskan. Kalau melumurkan memang banyak sekali ya. Dioleskan saja. Tentu fokus pembahasan kita pada minyak wanginya. Tetapi di antara yang mempengaruhi sabatul itar adalah kondisi kita juga.
Tubuh yang bersih, keadaan fisik yang baik menjadikan minyak wangi itu lebih awet bertahan pada diri seseorang. Maksudnya keadaan yang baik itu maksudnya dia dalam kondisi sehat begitu, Ya, fresh ngoten. Ya. Ada minyak wangi yang saya kalau pakai itu dalam kondisi misalnya dalam kondisi saya sudah macam-macam ya, habis dari luar naik motor, kadang-kadang lebih cepatnya naik motor ya, kena asap knalpot, maka saya pakai ini tidak muncul, baunya sulit ditemukan. Tetapi kalau saya pakai habis mandi, saya dalam kondisi juga tenang begitu ya, artinya saya melihat bahwa secara psikologis kondisi saya itu baik begitu. Misalnya mau nulis, saya beberapa kali pakai itu. Jadi badan ini bersih betul. Saya pakai, masya Allah, berjam-jam tidak hilang-hilang. Nah, sabatul itar atau ketahanan minyak wangi itu bertahan sehingga aromanya senantiasa dapat kita cium, kita hirup, kita nikmati itu bertingkat-tingkat. Ada yang pendek sekali, tapi pendek ini juga tadi dipengaruhi oleh kondisi kita. Saya punya pengalaman, saya punya minyak wangi itu ya, masya Allah, saya pakai 30 menit itu sudah hilang. Tetapi ketika dicobakan dipakai oleh orang lain, itu berjam-jam bahkan seharian tidak hilang. Nah ini kita nggak boleh komplain. Ini kaitannya dengan sabatul itar tadi. Sabatul itar. Tapi sabatul itar kaitannya dengan interaksi dengan tubuh seseorang. Jadi artinya kalau ada yang bilang oh ini bau ini first note, middle note, bis note, itu mempengaruhi sabatul itar. Kemudian tempat menaruhnya juga mempengaruhi gitu Ustaz ya? Iya. Kemudian yang pakai itu siapa itu? Siapa? Ini semua dalam konteks ketika kita berbicara mengenai minyak wangi yang alami. Ada minyak wangi yang memang secara umum dipakai siapa saja kuat. Misalnya minyak wangi dari rumpun duhan, ya, oud, atau nanti ada yang dari papirus, gitu ya, atau nanti ada yang dari cendana, atau yang lain-lain, memang cenderung lebih awet dipakai siapapun. Atau misalnya ambar dari paus, ya, ini juga lebih awet dipakai oleh siapapun. Akan tetapi memang ada perbedaan-perbedaan. Nah, mengesampingkan perbedaan-perbedaan itu, tadi saya sebut perbedaan agar kita itu tidak kaget. Kalau dalam kasus tadi kan, saya tahu sendiri karena minyak wanginya itu punya saya pakai tidak awet, baru dipakai sebentar sudah hilang baunya, dan ternyata ketika saya cobakan kepada orang lain, masya Allah, awet sekali. Dan yang lebih unik lagi adalah ketika saya salaman sama orang ini, baunya justru awet saya. Oh, gitu ya. Nah, ini artinya ada proses interaksi di situ. Nah, tapi kembali lagi, kita mengesampingkan mengenai perbedaan itu, maka sabatul itar itu dibagi-bagi menjadi ada yang lemah, artinya sebentar sudah hilang secara umum, artinya dipakai siapapun, cenderung memang tidak lama bertahannya. Tidak lama bertahannya. Kemudian ada lagi yang cukup lama, bisa 6 jam, 8 jam, 10 jam. Sebagian artikel mengatakan jangan percaya kalau ada yang mengatakan bau minyak wangi itu bertahan seharian. Saya tidak mempersoalkan pada klaimnya, tapi saya lebih berbicara pada pengalaman. Kebetulan kita juga mengalami ya, teman-teman kita yang minyak wanginya dari saya juga, saya cobakan ke mereka, dan masya Allah ada yang memang sangat lama, sangat lama itu sampai belasan jam, bahkan ada yang sampai beberapa hari. Beberapa hari. Padahal minyak wangi yang sama, rupanya memang tetap tidak bisa dipisahkan ya dari pemakainya ya. Tadi saya mencoba untuk memisahkan ya. Padahal ketika dipakai oleh orang lain, minyak wangi yang sama menghasilkan ketahanannya berbeda. Saya menjumpai bahwa minyak wangi yang memiliki ketahanan bau sangat lama itu memang terutama pada minyak wangi yang alami, minyak wangi tip gitu ya, alami, asli dan thayyib itu. Dan ini membawa hal yang sangat menyenangkan
Selain bahwa manfaat dari tib itu kan bukan hanya dari baunya, ya. melainkan zatnya sendiri. Ada kerancuan, orang kadang menganggap bahwa yang awet itu yang baunya tajam. Sebagaimana nanti ada orang yang rancu seolah-olah yang tajam itu mesti baunya akan lebih menyebar. Tetapi pembicaraan mengenai sabatul itir tidak terkait dengan menyebar tidaknya, tajam tidaknya. Jadi ada fauhanul itir, kemenonjolan bau itu ada yang ali, ada yang tinggi menonjol sekali, tapi ada yang dhaif, ada yang lemah. Nah, yang fauhanul itir, kemenonjolan baunya itu tinggi, belum tentu awet. Belum tentu awet. Begitu pula misalnya kita jumpai pada Miss Ghazal untuk dipakai bersuci oleh istri kita ba'da haid, itu kan baunya tidak tercium kecuali dari jarak yang sangat dekat. Iya. Nah, itu juga baunya tidak tajam. Dan itu awet ya? Awet. Artinya sabatul itirnya dia kan sabatnya itu lama lama. Apalagi kalau dipakai di tempatnya memang dituntunkan. Nah, itu lebih baik lagi dan lebih awet lagi. Nah, jadi ketahanan itu tidak berhubungan dengan menonjol tidaknya bau, tidak berhubungan dengan semerbak tidaknya bau. Karena itu kita salah kalau menganggap bahwa misalnya ketika membahas tentang tafilat. Tafilat itu adalah ketiadaan bau yang dijumpai pada seseorang. Perempuan keluar rumah itu kan harus dalam keadaan tafilat. Sebagian guru-guru kita mengatakan karena itu perempuan tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali. Tapi kalau kita tengok lebih rinci mengenai takrifnya, ini yang dipersoalkan adalah rihnya, baunya yang menyebar. Ini apa? Intisyar itu ya? Raihatul itir. Nah, yang dipersoalkan rihnya. Ya. Padahal rih itu lalu kemudian berjelaskan seorang perempuan tidak boleh menggunakan minyak wangi yang baunya tajam, yang baunya kuat. Nah, ini minyak wangi yang baunya kuat, coba tajam, tapi tidak menusuk ya. Nah, yang di sana bisa mencium baunya enggak? Ini yang barusan? Tidak. Jadi ini baunya kuat tetapi tidak tajam, tidak menusuk. Dari sini ke sini nggak bisa saya cium baunya. Nah, ini juga nggak kecium, Ustaz. Nah, baru ketika mendekat kecium ya. Saya berusaha mencoba untuk mengukur ya. Ini mungkin orang mengatakan ngapain gitu. Ini baunya tercium paling dari jarak itu maksimal 2 cm. Tapi lebih terasa lagi 1 cm lebih dekat lagi. Artinya baunya tajam, baunya sangat menonjol, tetapi tidak tersebar dan awet. Poin utama kita akan mengenai sabatul itir itu. Sebaliknya, yang ini kalau kita sudah terkontaminasi ya, sudah mencoba berbagai wangian, maka kita akan sulit menemukan baunya. Tapi kalau kita pakai ini bersendirian, ini lebih dekat lagi, baunya halus, lembut, dan sangat awet. Jadi sabatul itir tidak terkait dengan tajam tidaknya. Demikian pula nanti tafilat itu tidak berkaitan dengan tajam tidaknya. Jadi lawannya bau yang tersembunyi itu bukanlah yang tajam. Dan tidak ada takrif yang lebih sempurna kecuali takrif dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Jadi ukurannya lah menyebar dan tidaknya. Menyebar dan tidaknya. Itu hal-hal yang kita perlu pahami berkenaan dengan sabatul itir. Masya Allah.
Artinya kalau kita kemarin beberapa kali bicara, yang intisyar, yang raihatul itar itu nanti lebih cocok untuk tibu rijal. Ya. Tapi kalau sahabatul itar ini sebenarnya bisa juga untuk para ummahat, nggih. Jadi sederhananya begini. Kalau kita cari parfum itu baiknya gimana sih? Minyak wangi tip itu. Iya. Yang sahabatnya tinggi. Yang betul-betul kuat, awet sekali. Mau 12 jam, mau 24 jam bertahan, tidak mudah hilang atau bahkan berhari-hari. Dan tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Wah, kan nggak boleh. Ya, yang nggak boleh itu bukan awetnya. Iya. Yang nggak boleh itu menyebarnya. Artinya kalau laki-laki mungkin nggak ada masalah, nggih. Tapi Ya. begitu untuk wanita berarti sabat dan tidak menyebar. Sabat khafi. Sabat khafi. Masya Allah. Nah ini menarik ini berarti ya. Berarti ibu-ibu perlu memperhatikan tip tadi. Tip yang memiliki sabatul itar tetapi tidak menyebar. Khofiyah, tersembunyi baunya dan awet bertahan lama. Dan ini tentu saja kita yakin pasti ada. Contohnya tadi Ustadz Misik Khojal tadi Ustadz ya. Iya. Itu Misik Khojal termasuk yang sabat dan tidak menyebar. Demikian, semoga bermanfaat, semoga ini juga menambah khazanah bagaimana rumah tangga kita ini kita bina di atas manhaj nubuwah dengan satu di antaranya mengikuti wewangi tuntunan Nabi, baik untuk para suami maupun para istri. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita jumpa insya Allah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.